Jadi contoh yang umumnya terjadi di Bone yang biasa nampi kali, maaf, nampi kali ini biasanya anak makmur, anak malu, itu biasa memanduangi kemampuan. Apakah ada kaitannya dengan ini? Boleh saja. Dalam salah satu hadis la wasiyata illa bi ahli warisi walakin warasatihi. Tidak ada wasiat terhadap ahli waris kecuali ahli waris itu merelakannya. Ada unsur kerelaan. Makanya itu kalau ada pertanyaan apakah boleh dibagi warisan itu? 1:1 jawabannya boleh dengan catatan as-sulhu. Ada syaratnya yang pertama. Ya ahli waris sudah balik kena apa lagi? Kemudian balik jadi apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Toma Labiki, Ketua Pengurus Masjid Jami Nurul Falah, Bakae. Yang kami hormati Alena Tumalabita, Imam Kelurahan Watapalaka. Jadi ya Pak Imangnya nabantu kak dia ye mapangolo katu programku di Ma'had tahfiz Al-Quran. Luar biasa imata ya Kelurahan Watapalaka. Yang kami hormati Alena Tumalabita, Kak Wah dan Teriak Tambarat atau yang mewakili mat patu-patu nih. Jadi maaf di bawah patu-patu itu mungkin menurut seorang kurang apa namanya ya batu pelantin sedikit. Oke, bebas tengah. Jadi lanjut yang kami hormati pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua dan Dewan Pembina yaitu Ustaz Mahmud Hasanif Age dan Ahmad Jabar SPD MPD. Yang kami muliakan teman-teman pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia dan seluruh malabiki yang kaya nama saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukuruki mapoji maraja lau disisarajannya ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena alhamdulillah diladanna yewenye makbaraka engkata nawire papinya menna berupa nikmat kesehatan, kesempatan, terkhusus nikmat iman yang ada di dalam hati kita masing-masing. Nasabah igana punyede salah surat tadi lingkungan Bakae sendenan kemana ada di masjid, saya yakin dan percaya letu saliwa jamaah. Kenapa saya tahu? Nasabah tetangga Toki biasa bulan mau ini letu di tatana. Ya. Salawat dan salam mari kita kirimkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sifat dia adalah kasir malece memari atau mendimuta mendapat syafaat di yaumil akhir. Jemaah maghrib yang kami muliakan,
Kalau tidak salah ini sudah pertemuan Ibnu Bersyad ke-14 ya. Oh iya. Dan barusan ini ada materi yang membahas masalah kewarisan dalam hukum Islam atau hukum kewarisan Islam. Dan memang ini pada dasarnya masalah kewarisan itu seakan-akan itu tenggelam di dunia ilmu pengetahuan. Padahal kalau lo dikaji masalah ilmu faraid dalam Islam itu, ilmu warisan itu disebut dengan firqah. Berbicara masalah rukun Islam, oke. Melaksanakan sholat, oke, tidak ada persoalan. Puasa, oke. Mengaji, melakukan zakat, nih haji bagi yang mampu, umroh, oke, tidak ada perdebatan. Kita kembalikan betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berkaitan masalah ilmu faraid, ilmu kewarisan, itu urusan saya. Nah, begitu. Artinya dia tidak kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tidak terlalu lama membahas masalah ini, sahabat sebelum bangunnya dari kalau ini mau dibahas kewarisan itu, kita dalam perkuliahan saja itu 16 kali pertemuan semester. Itu pun belum tentu tuntas. Jadi Melo sampai ke sudutku hanya poin-poin pentingnya saja. Dan saya teringat mantan camat kita, ibu camat, beberapa tahun yang lalu kemarin juga pernah menyampaikan bahwa kita ini di Kecamatan Tanitira Tambarat itu onronna masalah warisan kan. Megalatu masalahnya sih terjawab. Magina mega masalah nasabah dia malu pembagian. Jadi saya angkat yang paling mendasar saya masalah kewarisan. Jadi di dalam Islam itu warisan itu ilmu faraid itu disebut dengan firqah. Ada syaratnya yang pertama, itu al-muwaris. Dalam ilmu fikih itu disebut al-muwaris itu adalah pewaris. Nah, ya pada diwarisi dia orang-orang ini dari mati. Yang kedua al-waris, ahli waris. Nanti saya bahas itu masalah kalal atau mana. Mati digagal di mana? Dikoi secara mati. Kemudian yang ketiga al-maurus, harta warisan. Jadi dia terlalu secara hukum ini. Kodega itu terlalu ini kan. Nah sekarang pertanyaan begini. Jadi perlu saya sedikit atas sejarah ilmu faraid. Di masa jahiliyah itu sebelum Islam, dia rumah kundreyede bisa diwarisi. Dia rumah kundreyede diwarisi oleh anak angkat, anak tiup. Berarti contoh. Itu di masa jahiliyah. Itu masa jahiliyah maaf ini di atasnya. Datang Islam sampai empat istri dibatasi. Dalam masa jahiliyah kapal minta ke 10 termasuk contoh matuaku dibahas paling dari sitama BK Asra. Saya percaya itu penyampaian Pak Imam Almarhum bapaknya Lurah Wataprak. Saya baru percaya. Ternyata rumah tuaku almarhum BK Asra ini. Dan saya kagum sampai detik ini anak-anak di dalam fikih damai. Magina damai, nasabah, cende bawa natar, al-maurus, harta warisan. Yang bawa warisannya bisa nyede, yang rumah pukul baru. Bagaimana cara saya mendamaikan ini? Empat bersaudara kami, bineku, cidalena makunre, telurani, kocerani, anu cende lo dibahas. Nanti saya jelaskan. Jadi berkaitan masalah warisan itu pada masa jahiliyah itu
istrinya bapak makhluk itu bisa diwarisi. Setelah Islam datang, maka haram hukumnya mewarisi istri-istri bapak-bapak ayah yang telah meninggal. Ini menurut jaka derajat makhluk saja. Makanya itu ada dalam salah satu surah di dalam Al-Quran 666 ayat surah 30 itu ada satu surah yang namanya surah An-Nisa. Surahnya yang makhluk ini cuma di ketika ada makhluk itu dominasi masalah warisan. Saya mau maaf. Di dalam Al-Quran itu, kalau kembalikan kepada hukum Allah, hukum Allah Subhanahu Wa Taala masalah pembagian warisan itu 2:1. Maksudnya ya deh, 2 makun rai, cek diurane napi sebanding. Itu pembagian warisan di dalam Al-Quran. Di mana tempatnya itu di dalam surah Nisa? Buka surah Nisa ayat 11, 12 dan ditutup dengan surah Nisa ayat 176. Kemana surah Nisa Murid? Okama ketana Bapak Ibu. Ya ko ayat kursi japa lama beri. Surah Al-Fatihah ya apalah, surah Yasin dibaca di rumah. Tapi ayat-ayat warisan dia apalah bisa diarahkan yang terkandung di dalamnya. Jadi ayat 11 itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayyain. Malam ada ya, ada 2 ayat itu berkaitan 11 12. Yana biasa nak hindah kepala. Ikuti tes biasa lesi baca. Jadi di dalam 3 ayat ini Allah selalu mendahulukan itu wasi bil walidaini apa? Wasiatan bil walidaini. Tunaikanlah dulu wasiatnya baru hutang-hutangnya. Jadi Bapak penjelasan. Yang pertama saya menjelaskan ini kesalahan tabaku karena di dalam hukum negara kita karena kita berada di Indonesia itu ada 3 kebiasaan yang dilakukan dalam ilmu faraid. Yang pertama adalah hukum adat. Hukum adat itu ada memang yang sudah berbentuk sudah dibukukan, ada juga yang tidak, masih secara tersirat, ada yang sudah tersurat. Yang kedua, hukum kewarisan Islam. Inilah yang tertera di dalam Al-Quran. Seperti tadi surah Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Kemudian yang ketiga KUHP perdata ini yang dipakai oleh non-muslim, pembagian warisan oleh non-muslim, orang-orang di luar yang beragama Islam. Lantas kita yang umumnya kita pakai dalam pembagian warisan ini, khususnya di Watapalaka ini, apa yang paling banyak berlaku? Apakah kewarisan Islam ataukah hukum ada kebiasaan-kebiasaan laporan di desa, ataukah kita pakai KUHP perdata? Ternyata di dalam sedangkan penelitian hanya 5% yang memakai pembagian warisan menurut hukum Islam. Coba bayangkan. Nah ini yang kita harus perjelas. Jadi contoh yang umumnya terjadi di Bode ini kebiasaan ampikal, ampikal ini biasanya anak makmur, anak malu, itu biasa memanduangi rumah pun. Apakah ada kaitannya dengan ini? Boleh saja. Dalam salah satu hadis la wasiyata illa bi ahli warisi walakin warasatihi. Tidak ada wasiat terhadap ahli waris kecuali ahli waris itu merelakannya, ada unsur kerelaan. Makanya kita lihat tadi dalam asas hukum kewarisan Islam, yang pertama tadi itu kita kembali kepada hukum Allah. Itu tadi ayat ketiga. Kemudian yang kedua di Indonesia berlaku namanya asas as-sulhu. Ada yang as-sulhu, asas perdamaian.
asas kerelaan. Jadi biasa cuma pengadilan agama dia berlaku saat manusia. Kalau hukum Al-Quran, ayatnya puangilo dipakai ya dua banding satu, tapi pasti keberatan hukum itu. Itulah yang jadi masalah. Makanya itu kalau ada pertanyaan, apakah boleh dibagi warisan itu? 1:1 jawabannya boleh dengan catatan as-sulhu. Ada syaratnya yang pertama, ya roh ahli warisnya sudah balik ke pina, apa lagi? Kemudian balik ke dia pada dia. Walaupun meninggal dia ditangguhkan sila, apalagi harta-harta yatim, yatim piatu, tangguhkan dulu. Nah, sebab dia bersih, dia bersih berbuat. Yang kedua, yaitu dikumpulkan semua ahli waris kepada pengembali. Kira-kira Allah jaga dan pada pengembali. Ketika kenapa kita di Malaysia dulu ini bahasa Pak Ima yang mengerti masalah hukum-hukum paret hukum kewarisan, maka dia yang pakai naik. Sebenarnya rumah tuabi, jadi ia tuas ingat warisan apa nanti dibalik, pura ditunaikan wasiatnya, kemudian indrena wasiatkan itu adil, tunaikan dulu wasiatnya, kemudian hutang piutang, baru bisa dibagi warisan. Yang menjadi persoalan di tengah masyarakat kita khususnya di Bone, depan amate malah simupi, nah bagaimana di mana? Padahal itu belum berlaku namanya hukum warisan, itu baru hibah. Ingat, hibah wasiat itu ada batasnya hanya sepertiga, tidak boleh melebihi. Ya kau jadi miliar, orang paratka dihibahkan dilokan anak anggap lupa. Karena itu hibah boleh kita berhibah kepada orang lain, boleh juga kepada kerabat, boleh juga kepada anak. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu hibah luar biasa pahalanya. Wakaf juga begitu. Makanya itu ya foto mana ki supaya engkau diruntuh di air disuruh menteri wakafkanlah lalu anak peram sebagian bahkan sebagian untuk apa? Untuk yayasan, untuk pembangunan masjid, madrasah apa? Supaya mati kok mati nanti kaya rodo saudara nih tak takut buta. Ini penting kita pahami. Oleh karena itu asas-asas ini saya masih ingat almarhum Dr. Buyani pernah memberikan perkuliahan pada saya waktu itu. Bagaimana caranya kita ini supaya tidak terlepas kepada hukum Allah masalah pembagian warisan ini, yaitu kita kembali kepada ayat Al-Quran. Saya berikan contoh, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayyain dan seterusnya. Allah mensyariatkan, wasiatkan kepadamu tentang para warisan. Jadi itu kewajiban. Kita tidak boleh egois maka debah. Apa tidak pun. Itu bicara lagi contoh. Asas dulu kita pakai asas perdamaian. Anggaplah saya 3 bersaudara pemainnya, 3 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Saya di miliar. Nah waktu itu matuai, pagi masih sekolah waktu itu pada saya waktu doktor. Ya orang yang waktu itu, tapi ya kasih anak waktu mereka kasih. Lo matu masih sekolah, tetapi lo dia ngejambal itu matuai. Akhirnya tidak sekolah. Akhirnya mati lah foto matu saya singkat saja mati lah foto matuai. Kita panggil orang yang bisa bayi matu apalah. Nah, se-Indo tak jelaskan ya pakai naik. Sebenarnya ya rodo 2:1 enggak, tapi kurang pakai sekolah. Dari pencerahan dari mana ya rodo sih? Dari pencerahan. Nah, ikut nasi sikwe di pagi ini ke 200 itu pendeka. Nah, dari muka sih dia menolak ke rumah ke gadis tua. Nah, itu 400 rumah. Ya kedua tawaran sini tawaran ada.
Kan? Akhirnya inilah musuh asal programnya. Akhirnya lah pemurahnya karena ini bapak dia nak apa itu boleh. Ya, pesan inalan itu boleh. Itu orang itu boleh ganti kali, orang kawan walaupun di atas itu salah malik. Makanya ada kasus mau pengadilan gara-gara ampi kali mau pengadilan sama saudara-saudaranya. Nah sebaya lo boleh untuk ampi kali. Matan yang kena dia dipari, orang dari yang kalau ini kenal pun, ya orang buru yang aku ketakutan pada tanah ini. Kenapa kena? Jadi udah tidak. Kalau betul di tanah ini dia ada. Akhirnya mereka keberatan. Kalau kita pengadilan, ya naruh permasalahan boleh. Dulu aku pun nasabah mati gagal sarawani nak timpa. Nah, punya masalah. Jadi kita kembali kepada asas as-sulhu, asas perdamaian. Ini boleh kita lakukan. Jadi marasi bobo kilo kandidat mau pakai boleh dia paling itu simpan waktu pakai. Nah ini kasih lokasi soko, lokasi bang Malaysia. Kemudian yang perlu saya sampaikan ada hal-hal yang membatalkan warisan. Yang pertama membunuh orang tua. Ya kuana non tomat wana terhalang ya terhijab. Jadi banyak istilah-istilah itu dalam warisan namanya saya urus saya langkah bukan ada masih banyak dikatakan. Dia terhalang membunuh. Yang kedua mencoba melakukan pembunuhan kerjasama yang nilainya maka naik. Dulu bantu maka masa ya bahan pegangan ini dia ini jalan pun. Padahal waktu anak keberupan dia susah buat apa? Udah hampir habis warisan. Itu. Jadi perumahan itu dipertimbangkan kalau dibagi warisan keluarga sama. Di semua itu bisa dipertimbangkan. Jadi yang banyak terjadi di Indonesia itu adalah asas as-sulh. Di daerah lain itu termasuk Minangkabau itu dia memakai asas matrilineal. Artinya lebih banyak untuk matrilineal daripada kan. Kalau di Lampung patrilineal. Ini tadi 2:1. Nah, sekarang ini jadi ada yang perlu lagi saya sampaikan. Narek koi di lapu pai di siara tawaka. Sebab mereka tu maku koi dia melo malaki muda ya kita ya. Jadi saya mau maaf ya saudara, atas maaf di matu sebelum mafi di bagian itu di mana ya. Cepat demi bahas kalau mungkin. Siara tawakan beliau. Yaitu 1/4 dari semua harta warisan yang ditinggalkan oleh istri. 1/4. Ya anaknya seperempat dari hartanya. Jadi dia ketawa anaknya daripada bapak. Kalau ibu berapa bagiannya? Kalau tidak ada anak mendapat 1/6. Terus 1/6 banget. Ya kalau ada anak mendapat 1/8. Cetek bawah. Berarti contoh, ini terakhir saya. Agar kalian kecil yang harus sekarang. Contoh, tomat mati. Dia punya warisan 1 miliar. Contoh bisa dikali-kali sederhana. 1 miliar, tapi yang ke wasiatnya, lokal masih dia 100 juta. Kurang berwasiat kita terselip di lemari untuk kepada wasiat itu 100 juta nasi banyak mesti diambil dulu kepala. Kemudian yang kedua, ini tadi kan wasiatnya harus ditunaikan. Yang kedua, apalagi ditunaikan sebelum dibagi warisan tentang indrena. Ternyata almarhum entah indrena pada juta formal itu. Nah, dia pada lunas di sini Fortuner pangkat dia. Ternyata kamu itu pada juta bukan pada dia. Mana buktinya? Nah, ini buktinya. Oh, betul lengkap. Jadi ahli warisan tunaikan semua duit utang. Jadi apa juta? Siapa yang masuk? 500 juta. Sudah? Tinggal 500 juta mau dibagi. 500 juta. Ternyata anak telu. Telu anak dulu aku jadi lain. Siapa tahu anak uraneta mendapat. Nah, ya rode Indota istri yang tinggal kayak itu hanya 1/8.
Siapa mana mungkin Indo 62 juta, 62 juta. Anak makmur lebih 100 juta, anak Ukraina lebih 200 juta, kurang lebih begitu. Jadi itu saja penjelasan sederhana ini. Nah, sebab ponco gue, tetapi ya kok kepala malu ambil diskusi bisa sekarang. Karena ini memang rumit. Masalah warisan itu kebanyakan orang pasangan. Nah, sebab masalah itu luar biasa. Tapi kapan kita berhasil, insya Allah akan muncul kedamaian di dalam rumah tangga. Anak-anak kita malu, mati banyak sekali anak-anak kita damai. Itu yang kita inginkan. Yang sebaliknya, mati orang mati pengadilan mati. Letu apa pun ada yang sewa gara-gara mana. Ini yang banyak terjadi persoalan di tengah umat saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami harus mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.